Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizzati wassiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizzati wassiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
سيدنا محمد النور الذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 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 محمد سيدنا محمد سيدنا محمد النور سيدنا محمد النور سيدنا محمد النور الذات والسر سر في سائر الأسماء. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kemudahan, dijauhkan dari segala mara bahaya bala musibah. Ya Allah, lindungilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ya Allah, segera cepatkan untuk membayar hutang untuk saudara-saudara kami yang mempunyai hutang. Ya Allah, dekatkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang jauh dari keluarganya. Ya Allah, berikanlah ketentraman, kebahagiaan untuk mereka yang sedang bertengkar. Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu ya Allah di dalam hati mereka yang sedang ada kebencian. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesembuhan, kemudahan mencari rezeki yang berkah, barokah, berlimpah untuk saudara-saudara kami subscriber, subbreaker kami. Ya Allah, yang melihat tayangan ini, berikanlah kemudahan di dalam mencari rezeki. Ya Allah, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Alhamdulillah walhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jadi wasri sarifi sairil asma'i, khususan subscriber channel resmi pada bukan jadi. Allah, berikanlah rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sini bisa begitu sahabat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Wasyifati 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 wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya yang melihat tayangan ini, yang mungkin saat ini sedang bersantai setelah tadi berbuka puasa dan insya Allah bertarawih dan bertadarus, semoga panjenengan semuanya di saat yang berbahagia ini berkumpul dengan keluarga. Masya Allah, alhamdulillah. Saya mengucapkan untuk semua saudara-saudaraku yang melihat tayangan ini, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih bisa menemui bulan yang sangat agung ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin di tahun kemarin masih bertarawih dengan kita, masih berbuka puasa dengan kita, ataupun sudah bertadarus dengan kita, tetapi di bulan yang agung ini, di bulan puasa ini tidak bisa bersama kita lagi karena sudah dipanggil Allah. Masya Allah, kita yang masih diberikan oleh Allah waktu untuk bisa menemui bulan puasa yang agung ini, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan. Mari sama-sama kita gunakan waktu yang sangat agung ini,
kesempatan yang sangat luar biasa ini yang diberikan Allah ini untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Yang terpenting kita bertemu bulan puasa ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Wis, tidak usah mikir bagaimana wis masalah yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong, masih melakukan maksiat dan lain sebagainya. Lakukan bulan puasa ini. Tidak usah mikir, wah ini puasaku ini kemarin gimana, ini saya masih belum sholat 5 waktunya belum tartil, belum tertib, masih bolong-bolong, apakah saya ini diterima atau tidak puasanya. Tidak usah mikir. Yang penting puasa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti dengan kita berpuasa, insya Allah kita nanti jadi mau untuk menjalankan sholat dengan baik, kita lebih bisa sayang kepada tetangga, kepada saudara, kepada anak yatim dan fakir miskin, dan insya Allah kita nanti juga disambungkan dengan amalan-amalan yang lain. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan puasa ini. Maka saya sering berbicara kepada saudara-saudaraku, ketika kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk berpuasa, diberikan kekuatan untuk sholat, untuk membaca sholawat, terus amalkan sesuatu hal yang baik ini, amalkan, tidak usah mikir apakah amalan ini diterima oleh Allah atau tidak, tidak usah mikir. Kita sudah diberikan waktu, diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan perintah Allah, ini saja sudah suatu rahmat Allah yang luar biasa. Bayangkan ketika kita bisa sholat subuh 2 rakaat saja, ketika kita bisa melaksanakan, ini adalah kekuatan yang diberikan Allah kepada kita, berarti ini adalah rahmat Allah, berarti ini adalah kasih sayang Allah. Tidak usah mikir apakah sholat saya itu diterima atau tidak, itu urusan Allah, itu hak prerogatif Allah, yang penting kita jalankan perintah Allah ini. Bayangkan banyak saudara-saudara kita yang jalan ke pasar bisa, lari pagi jauh bisa, tetapi untuk menjalankan sholat subuh 2 rakaat saja tidak mampu. Lalu kita yang dimampukan oleh Allah, maka oleh sebab itu kita syukuri saja, sudah begitu loh. Kita bisa sholat subuh itu sudah suatu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, begitu is. Tidak usah mikir apakah ini diterima atau tidak, itu yang penting kita lakukan yang sebaik-baiknya adalah kasih sayang Allah. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu yang baik ada pikiran bahwa saya masih suka melakukan maksiat, saya masih suka melakukan dosa, saya masih belum baik di dalam amalan-amalan yang lain, lalu apa gunanya nanti sholat? Jangan, itu nanti jalan masuknya setan untuk menggoda diri kita. Nanti setan masuknya seperti itu, alah buat apa kamu sholat, kamu loh masih suka maksiat, buat apa lah kamu puasa, sholat kamu loh masih bolong-bolong, buat apa nanti kamu baca sholawat, kamu loh masih melakukan maksiat. Justru dengan kita melakukan ibadah puasa, kita melakukan sholat, kita membaca sholawat, supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari perbuatan maksiat. Dengan membaca sholawat, dengan menjalankan sholat, dengan mengamalkan ibadah puasa, itu nanti bisa menjauhkan diri kita, bisa membuat diri kita tidak suka terhadap maksiat. Terus amalkan sholat, terus baca sholawat, sampai kita nanti bosan melakukan maksiat. Jangan kebalik, alah saya itu masih melakukan maksiat, buat apa saya baca sholawat, itu salah kaprah begitu ya. Ini jalan masuk setan untuk menggoda panjenengan agar tidak melakukan sesuatu hal yang baik. Maka terus lakukan hal yang baik sampai bosan melakukan yang tidak baik. Jangan kebalik ya, jangan sampai kebalik. Jadi terus lakukan sholat, terus baca sholawat, terus sampai melakukan perbuatan yang baik sampai bosan melakukan yang tidak baik. Terus amalkan sholawat sampai nanti pada akhirnya bosan melakukan maksiat. Oleh sebab itu, untuk sobat saudara-saudaraku yang datang, yang berada di Padepokan saat ini, bukan hanya dari golongan orang-orang yang alim begitu, bukan. Di Padepokan ada tukang minum, di Padepokan ada preman, di Padepokan ada mantan preman dan sebagainya, semuanya saya terima. Ketika mereka datang ke Padepokan, matur Kang Udin, kula niki saya ini masih suka minum, apa boleh saya ikut membaca sholawat? Boleh Kang Udin, saya ini masih sholatnya masih jarang-jarang, masih bolong-bolong, apa ya boleh saya ikut mengamalkan sholat? Boleh. Saya itu masih suka marah-marah sama istri, masih suka main perempuan, apa boleh saya ini membaca sholat? Boleh. Tidak apa-apa. Justru dengan mengamalkan sholawat, nanti panjenengan secara batin insya Allah tidak akan suka lagi melakukan maksiat. Jadi untuk sobat saudara-saudaraku, terus amalkan sholawat, apalagi di bulan yang sangat agung ini, terus diamalkan sholawatnya, insya Allah nanti akan membuat panjenengan lebih dekat kepada Allah, karena yang tahu tentang Allah hanya baginda Rasulullah. Maka ketika kita melewat baginda Rasulullah, nanti akan dekat dengan Allah. Dan untuk semua saudaraku,
ini banyak sekali orang-orang yang tidak ngerti tapi sok ngerti, ini repot saya kadang-kadang jelasinnya. Tapi perlu juga terkadang saya jelaskan, ini yang mau saja, yang bukan untuk membalas komentar orang yang tidak penting, tapi untuk saudara-saudaraku yang mau mendengarkan saja, bahwa ketika ada seorang, oh, buat apa baca sholawat, daripada bukan cuma diajarin sholawat tok, sholawat kok tidak harus banyak-banyak, buat apa, ini omongan apa seperti ini, omongan orang yang tidak berilmu gitu loh, yang tidak ngerti begitu loh. Padahal ketika kita memahami tentang asbabun nuzul, belajar tentang ilmu kaji diri, bahwa semua yang tercipta di alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Allah tidak akan menciptakan dunia ini kalau tidak karena baginda Rasulullah. Dan semua kunci di dalam keilmuan di dunia ini terletak pada sholawat. Jadi semua ilmu apapun itu kuncinya ialah sebenarnya terletak pada sholawat. Jadi ketika seseorang berdoa tanpa diawali dengan sholawat atau tidak diakhiri dengan sholawat, maka doanya itu tidak akan pernah dikabulkan Allah. Jadi puncaknya dari ilmu, puncaknya dari asma, puncaknya dari mantra, dan puncaknya dari semua hijab itu adalah sholawat. Oleh sebab itu amalkan sholawat dengan sebaik-baiknya. Sudah usah mikir omongan orang yang tidak penting, yang tidak tahu tentang sholawat begitu. Jadi yang terpenting untuk semua saudaraku, mari sama-sama kita istiqomahkan membaca sholawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan dengan bulan yang agung ini, Masya Allah, luar biasa sekali, terkandung rahasia-rahasia yang luar biasa di dalam ibadah puasa ini. Masya Allah, apabila saya perjelas, ini tidak akan selesai satu malam ini untuk menjelaskan tentang manfaat dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam puasa ini. Masya Allah, karena di dalam puasa ini yang paling penting ialah untuk membersihkan batin kita, untuk menyempurnakan batin kita agar kita bisa menjadi manusia yang sejati itu dari puasa ini. Karena seseorang akan bersih hatinya, akan mengetahui atau kuat rasanya, isyarahnya itu dari sholawat. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW dulu ketika sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau pun juga berada di Gua Hira selama 15 tahun. Terus Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani berpuasa selama 25 tahun. Terus Raden Said atau Sunan Kalijogo selama 2 tahun kalau tidak salah, insyaallah, di pinggir sungai. Setelah itu Sunan Geseng dan lain sebagainya. Mereka menjadi makhluk ataupun menjadi kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah karena dari puasa ini tadi. Karena di dalam puasa ini mengandung rahasia yang luar biasa sekali. Salah satunya untuk menguatkan rasa, membersihkan hati, membersihkan batin dan menyempurnakan batin itu dari puasa. Dengan puasa kita bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hati kita. Ketika kita lapar, ketika kita haus, itu banyak sekali saudara-saudara kita yang hidup di bawah kolong jembatan, yang fakir miskin, tidak makan, tidak bisa minum, dan tidak bisa apa yang mau dimakan pun juga tidak ada. Itu saudara-saudara kita yang setiap hari bisa makan dengan kenyang, terkadang kurang bersyukur. Sudah dikasih makan ini, Masya Allah, untuk anak-anakku, saudaraku, kita makan terkadang kurang bersyukur, pengen ini, pengen itu, padahal saudara kita pengen makan itu saja tidak ada. Begitu, Masya Allah. Ketika kita makan, bayangkan yang kita makan ini adalah sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh saudara-saudara kita di sana yang pengen makan. Dan kita sudah makan ini harusnya bersyukur. Nah, dari kita berpuasa inilah nanti muncul di dalam hati kita rasa welas asih kasih sayang kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Insyaallah nggih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mau ngerokok dulu biar nggak gembredek. Biar nggak ngomong saja ini. Nyantai dulu ya. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah, mungkin ada komentar dari saudaraku yang perlu untuk dibaca. Sebentar, saya mau membaca komentar dari saudara-saudaraku. Alhamdulillah, banyak saudara kita yang sudah hadir. Ini yang saya jawab yang mengenai tentang puasa, yang mengenai pertanyaan ataupun ingin diskusi dengan saya tentang puasa. Tentang puasa ini ya. Ini ada satu komentar dari Mbak Lia Ramadan, Masya Allah, pas ini bulan Ramadan, komentarnya Mbak Lia Ramadan, Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Lia Ramadan. Beliau menanyakan Gus Samsudin, gimana, apakah
ketika seseorang sedang apa ini bahasanya, tulisannya agak-agak ini, sedang apa namanya ini ya, junub, junub, apakah boleh mengamalkan atau beribadah puasa? Nah, ini buat Mbak Lia ini ya. Assalamualaikum Mbak Lia, pertanyaan bagus. Saya jawab bahwa ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat dan lain-lain, itu butuh kesucian, tetapi kesucian lahir maupun batin. Maksudnya yang pertama harus wudhu dan sebagainya secara dohirnya begitu kalau ibadah sholat. Tetapi kalau puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ketika mohon maaf panjenengan semuanya setelah sahur begitu, setelah sahur berhubungan suami istri ini, mohon maaf ini yang belum menikah ya. Yang belum menikah ini semuanya panjenengan suami istri setelah sahur berhubungan badan begitu. Terus mau menunggu sholat subuhnya dulu baru mau mandi begitu. Ternyata ketiduran sampai sehabis subuh begitu. Nah, dan belum mandi. Nah, seperti itu boleh atau tidak menjalankan puasa? Ini saya jawab boleh begitu. Boleh. Tetap sah puasanya, tetapi jenengan berdosa karena tidak sholat. Tapi kalau ketiduran mungkin ya itu insyaallah bisa lah ketika bangun itu langsung sholat subuh atau di apa namanya diganti nanti begitu insyaallah. Tetapi ketika junub belum mandi besar itu tetap boleh menjalankan ibadah puasa. Ini perlu untuk saya tegaskan, ini banyak saudara-saudara kita yang nggak tahu ini pada akhirnya, wah saya tadi malam belum mandi besar, saya tidak puasa karena tidak sah. Sah sholat puasanya sah, tidak apa-apa, tetap bisa dilanjutkan insyaallah. Ibadah puasanya tetap boleh, tetap sah, tidak batal. Dan yang menjadi syarat untuk berpuasa itu bukan bersih suci apa namanya dari hadas besar, bukan. Insyaallah tetap boleh. Insyaallah ini perlu untuk saya tegaskan saudaraku. Oke. Jadi untuk Mbak Lia tadi yang bertanya, koreksi saya tadi mana Kang? Oh ini. Apakah boleh seseorang berpuasa sedangkan dia dalam keadaan junub? Boleh. Boleh. Puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain insyaallah. Insyaallah kalau saya salah mohon dimaafkan, tetapi ini sekedar menjawab pertanyaan dari beliau bahwa seseorang berpuasa dalam keadaan junub itu boleh gitu. Tidak batal, itu tidak batal. Malah kalau tidak puasa sama dosa ya. Ini perlu saya jelaskan supaya paham. Mungkin ada yang bertanya lagi. Saya baca komentar-komentar. Ini yang saya jawab khusus hanya yang tentang puasa, yang tentang puasa tadi ketika puasa tentang junub. Saya baca komentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Rian. Assalamualaikum Mas Rian. Beliau menanyakan bagaimana Gus pripun kalau bahasa Indonesianya ini. Beliau bertanya bagaimana kalau seandainya ketika imsak masih makan begitu, apakah dilanjutkan atau berhenti? Nah ini perlu juga saya jawab ini. Jadi ketika panjenengan sedang sahur, terus ketika itu panjenengan mendengar suara di musola, imsak itu enggak usah gugup, wah langsung dimuntahin yang di mulut, terus langsung sampean itu bingung batal ini puasa, itu enggak, itu ya enggak batal puasa panjenengan. Bahkan ketika panjenengan sedang makan di piring, terus setelah itu mendengar suara di musola imsak itu dilanjutkan saja makannya sampai habis satu piring itu tadi. Dan terus setelah itu minum itu insyaallah tidak apa-apa, tidak akan membatalkan puasa. Bahkan ketika dulu waktu saya di pondok, ini saya itu mau menerangkan hadisnya tapi tidak usah, yang penting begini. Dulu waktu saya di pondok pun ya begitu, ketika makan bersama-sama dengan saya dulu karena derek gitu, apa namanya, santri dalam, ketika di dalam itu ya makan sama abah begitu. Karena kita sukanya memang ketika sahur itu mendekatkan di akhir, namanya imsaknya jam 4, kita ya sahurnya setengah 4 begitu. Nah ketika sedang sahur itu belum selesai, tiba-tiba ada suara dari musola imsak itu, apa menyuruh kami untuk dilanjutkan saja makanya, yang penting tidak nambah satu piring itu, jadi habisnya terus minum itu tidak apa-apa, insyaallah tidak apa-apa ya.
Jadi jangan keburu-buru gitu. Habisnya enggak apa-apa insyaallah ya. Insyaallah enggak apa-apa. Nah, itu mungkin dua hal itu nanti besok insyaallah kalau mau ditanyakan silahkan di live, tapi tentang puasa saja ya. Jangan bicara yang aneh-aneh. Saya enggak mau kalau bicara ngomongin orang-orang itu lah. Kalau mendengarkan orang membicarakan keburukan orang itu dosa. Itu nanti bisa menutup basyirah, bisa menutup syarah di dalam hati kita. Jadi saya tidak mau kalau bulan puasa ini gimana tanggapannya tentang itu surah masing-masing, saya tidak mau menanggapi itu ya. Ngopi kenceng pikir ya. Jadi ben pikirannya ben bukan cuma pikirannya sehat tapi juga hati yang sehat gitu ya. Itu penting, jangan cuma bicara akal sehat tetapi harus hati yang sehat, itu penting juga. Ketabrak ya. Insyaallah. Santai sambil nunggu sahur. Alhamdulillah, bismillah, berangkat ya Kang. Terus semua saudara-saudaraku semuanya, saya mohon bantu doanya. Santai saja, bismillah. Ini ada satu komentar yang cukup penting, Gus. Dibahas apa enggak? Enggak. Dari Mas Wawan Gunawan, Assalamualaikum Gus Samsudin. Waalaikumsalam, Mas Wawan Gunawan, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Gus. Siap. Ini saya bekerja di salah satu proyek dan mendapat bagian yang cukup berat. Apakah puasa saya diperbolehkan untuk setengah hari saja? Ini penting, Gus. Ini penting, Gus. Aduh, masya Allah, alhamdulillah. Asyukurillah wala khala wala quwata illa billah, masya Allah. Ini penting, Gus. Kayak anak saya. Masya Allah ya, inilah sebenarnya setiap ibadah. Ini siapa, Kang Wawan ya? Ya, assalamualaikum Kang Wawan, masya Allah, luar biasa ini pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita itu diberikan kekuatan oleh Allah itu sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Allah itu tidak pernah memberatkan apa yang ada di dalam diri kita, ibadah apapun. Tetapi kita juga tidak boleh menggampangkan. Dan saya yakin bahwa apa yang diperintah Allah itu adalah yang terbaik buat panjenengan. Insya Allah, walaupun jenengan bekerja apapun, apalagi dengan disertai berpuasa, insya Allah saya itu juga bekerja, Kang. Saya itu malah mungkin insya Allah saya bukannya itu panjenengan dengan saya itu pekerjaannya lebih berat saya. Saya itu kemarin di tahun kemarin itu saya itu di bulan suci Ramadan itu ngangkatin kerdus itu yang beratnya 50 kilo itu saya panggul. Itu bukan hanya satu, tetapi biasanya sampai satu truk itu saya lakukan itu. Saya panggulin ke atas truk itu pun juga alhamdulillah kuat begitu. Karena apa? Dengan hati yang kuat insya Allah badan nanti jadi lebih kuat. Bahkan dengan puasa nanti lebih kuat lagi insya Allah. Yang penting saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu ibadah untuk mencari ridhonya Allah. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan malah puasa setengah hari ya. Kayak anak saya. Insya Allah dengan puasanya kuat insya Allah. Yakin ya. Insya Allah karena Allah. Lucu. Masya Allah, kuat Kang, tambah kuat nanti buat puasa. Insya Allah, malah insya Allah saya yakin, saya doakan untuk Kang Wawan ini, insya Allah dengan berpuasa nanti rezekinya jadi lebih banyak, lebih barokah, lebih berlimpah, dan insya Allah nanti mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi, pekerjaannya nanti bisa lebih ringan lagi dan rezekinya lebih banyak. Amin ya rabbal alamin untuk Kang Wawan. Bismillah. Insya Allah kuat Kang ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ini kita mau mendatangi orang-orang yang terus meminta saya untuk menemuinya. Mohon doanya saudara-saudaraku. Semoga semuanya dipermudah oleh Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.
Tuh Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini ada orang ngucapin salam kok nggak mau jawab tah. Santai mawon, santai, santai. Kalau ada ngucapin salam dijawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo nungguin. Sampai itu ada orang datang sama ngundang saya datang ngucapin salam kok nggak dijawab. Kurang ngerti salam-salaman. Wis sauri piye? Lah nggih ta, kula kan wau pun jenengan undang kula nggih pun dugi. Lah tulung salam dia dijawab ta, ngoten lho. Assalamualaikum. Yo rene yo. Iki bahasa apa to Kang? Jawab waalaikumsalam ngoten lho. Nabi apa ora? Lah nggih jenengan undang kula mriki ta. Masya Allah. Ngarep kene lho. Kurang ngajeni sing ngundang kowe. Gulang, makanya kula ngajeni panjenengan niku kan ya ketika jenengan datang langsung ucapin salam ini suatu bentuk penghargaan yang bagus begitu loh. Kok malah bisa-bisanya tidak menghargai gimana toh. Assalamualaikum. Nggih niki pun gimana jenengan? Ini lho. Hati-hati Kang. Belakang Kang. Ada kayak ada apa itu enggak ya? Iya, nah tujuannya panjenengan ngundang saya ke sini tuh apa? Ngarep kene. Sini ya ya. Ya maju kono. Nggih. Sing resik kuwi. Endi to resik iki? Arep ngono lho. Resik kuwi. Endi to kotor kabeh iki lho. Hus, mata-mata. Ngarep iki lho. Ini ta. Ya kuwi ngarep pas kuwi resik. Mriki. Ya. Wis linggo omongan ben. Nggih. Iki sederenge kula nyuwun ngapura mohon maaf panjenengan sedaya. Ini tujuan dan maksud panjenengan semuanya mengundang saya ke sini itu ada apa? Ngerti. Ngerti napa? Aku ya ngerti sampean Ciro lupa ki mon. Dalam Nek pengen terus datine Udin sing diomongne wong-wong ki kaya piye? Kepira ilmumu? terus Terus omong-omongane kowe kondangmu kaya. kondang. Terus masalahnya kenapa? Aku kanca-kanca ngomong. Iri pengen kaya awakmu. Tur pengen jajal awak. Oh, pengen jajal. Iya. Ingin nyoba. Kowe iso kalah aku kan kondang genti. Oh, ngoten. Siap. Coba kalau gitu dibuka dong pintunya. Ya, Pak. Katanya tadi aman pengen kondang. Kalau pengen kondang maskernya dibuka gini dong. Kan kok nanti kondang. Ya, kalau mau kondang biar dilihat orang banyak ya ditanya lihat. Ya biar Kadang rasa Golek kowe nek apa-apa nih. nah, lah itu lah urusanku. Katanya pengen kondang. Pengen kondang ditutupin mukanya. foto di. Terus sekarang saya datang ke sini intinya saya pengen menyambung silaturahmi dengan panjenengan semuanya. Saya pengen kita jadi saudara gitu loh. Soalnya kalau cari musuh itu mudah gampang, ngidoni wong ning dalan cuwih wis dadi musuh. Yang paling penting itu kita cari saudara. Tapi aku mau lek saudara karo kowe. Lah. Bagiku kowe musuhku. Ya, nah itu berarti masa di hati panjenengan. Wes toh. Jadi saudara enak gitu loh. Kalau memang ada yang mungkin tidak pas di hati ini panjenengan terhadap saya, ya disampaikan nanti insyaallah saya perbaiki. Oke kanca-kancaku to sing ngomong. Terus saat ini pripun? Kowe musuhi mergo apa wero? Pripun? Lah kowe mergo kanca-kancaku kabeh saiki
Nggih. pengobatannya sepi. Lah. Kabeh mlayu ning konanmu. Ya kalau mau rame baca sholawat itu aja loh. Cepetanmu. Itu apa lagi itu jalurnya ndak nyambung lagi. Aku pengen ngalahne awakmu, ben aku kondang sak kanca-kancaku. Ya mau kondang dibuka itu maskernya. Lambungmu. Lah, ini ndak masuk lagi itu malahan gitu loh. Wes, Kowe nyapa dadak nggo lambung. sekarang wes lah kita kalau memang ada yang saya nggak bener, saya mohon maaf, saya perbaiki. Kita jadi saudara gitu loh. Orang hidup itu jangan nurutin hawa nafsu. Ndak enak ceritanya orang nurutin hawa nafsu itu. Gak ada ceritanya orang nurutin hawa nafsu hidupnya itu bahagia, ndak ada, pasti sengsara. Jadi saudara penak awakmu, soro ning aku. Ya ndak lah. Sampai nanti kan bisa gabung dengan saya kalau mau bantu orang, mau doain orang. Wong kowe wis ngrusaki pengobatanku. Lembuh sampai niki angel kanda-kandane angel wis angel. Nek lagu niki angel wis angel ngono kae. Angel kowe. Wis angel kanda-kandanane iki. Orang dapil ning gini. Enggak. Wis. Saya itu bukan siapa-siapa dan enggak bisa apa-apa gitu loh. Sampean mau coba-coba apa gitu loh. Kowe apa kowe buka pengobatan ngono kuwi? Enggak buka pengobatan. Mereka datang sendiri, silaturahmi gitu loh. Ora mungkin kowe buka. Bisa, saya enggak mau debat karena yang diajarkan kiai saya itu jangan suka berdebat. Orang debat itu nanti pada akhirnya dikuasai setan. Wes saya enggak mau debat sama sampean. Berarti ning gene setan kabeh. Sampai nak demen ta kalau mbek setan. Wes sekarang kita aja wes. Saya enggak mau debat. Males saya debat. Sekarang gini aja wes. Kalau saya punya salah saya mohon maaf. Kan saya sudah menemui undangan panjenengan. Iya kan? Kita silaturahmi, bicara baik-baik, ya kan? Sudah sekarang. Gimana menurut panjenengan? Saya manut. Ayo. Jajal sepiro ilmumu? Jajal. Enggak ada yang saya takutkan di dunia kecuali Allah. Ayo. Oh, jajal bukti nang kene. Gimana? Ayo ilmu. Ilmu berhitung tak? 1, 2, 3 gitu tak? Jangan dapke. Siapa yang sombong? Tak menengah wis. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ajibni minal batin. Ya Hayyu ya Qayyum ajibni minal batin. Bismika. Pada nasbata tabajan assalamualaikum jini wal insi wasyaitani kulli finda ikutin mutlaqat. Allah. Allahu Jabbar, Allahu Jaddir, Jabbarullah Jaddirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jaddir, Jabbarullah Jaddirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jaddir, Jabbarullah Jaddir. Allah. Allahu Jabbar, Allahu Jabbarullah Jaddirullah. Allah. Allah. Wis rasuwi ngger. Ribon. Umurmu wis rasuwi ngono iki. Masalah umur itu Takdirnya mati. diserahkan sama Allah. Sampean kok ngomong ke umur zaman itu.
tok lagi sopo. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nabi selamat terjadi berasul kau centulah Muhammad syaraku kabet Allah rahmat kuraja wasibul panjitanan panjukotan kerasa engkau adat kuwi nak palung kuwi ngadati wajah akhirnya petan manis kongsar temakan yang diurpa oleh pandai yang kesini bisa Allah ya Rahman ya Rahim kula atur merengakan saya timbulan saking para nabi kang dipawit ini Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Ya, tak ana pusakamu sing paling ampuh ya. Saya pusakanya tak salawat saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin il asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri fi sair asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ورزقي وسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك على سيدنا محمد وسر في الله وسلم بارك على سيدنا محمد نور الجاد وسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله ya Latif dulu pindah. Sudah ya Latif dulu pindah. Allah وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Allah Allah
صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وصفة وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah. Ya ingsun amat kaji dimrasa ajeng tibulane Muhammad sirah ka Baitullah rambut kula wasi banyu tan ana banyu uga tan ana kosong mongko otakut ben kapal lupuh dadi waca akhir badan manusia kang sar ana dhuwur Bapak palune pandhe sing kersane Gusti Allah ya Rahman ya Rahim kula atur marengaken sedaya timbulan saking para nabi kang dipun Muhammad nabi akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri jati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri jati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri fi sa'iril asma'i wa sifati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad jati wasri fi sa'iril asma'i sifati wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin jati wasri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif kul binakaku Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa alihi wasallam. Gantian. Enak ta? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gantian. Pantatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar gitu aja, Kang. Yang penting kita dapat dua ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet, ilmu sihir, jin dan lain sebagainya. Jangan pernah takut. Takut hanya kepada Allah. Ketika kita berpegang teguh kepada tali Allah, maka tidak ada satu hal pun yang mampu menyakiti diri kita. Yang penting kita berpegang teguh kepada tali Allah. Yang terpenting untuk semua saudaraku, bila panjenengan punya hajat, punya keinginan, jangan datang ke dukun atau kemanapun, datang ke orang tua. Itu yang paling mustajab doanya, itu dari orang tua. Karena doa yang paling mustajab itu dari orang tua. Keramat yang paling ampuh itu dari orang tua kita. Mau hidup kita bahagia atau tidak, tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Wes toh, panjenengan ingin apapun minta doa dari orang tua. Tidak usah ke siapapun dulu, ke orang tua dulu. Itu yang paling utama. Dan insya Allah untuk semua saudaraku, bila ingin hidupnya bahagia, maka bahagiakan orang tua. Bila ingin hidupnya itu bahagia, bahagiakan orang tua. Dan tidak akan pernah seseorang anak itu hidupnya akan bahagia, bahkan akan sengsara kalau sampai durhaka atau menyakiti hati orang tua. Oleh sebab itu hati-hati terhadap orang tua. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.